ya. Di sana mengatakan misalkan 13 pulpen. Apa bahasa Arabnya? Salah, sata, asyara, kolaman. Nah, ya kan? Mufrad nasab. Kita mengatakan misalkan 30 pulpen. Nah, gimana ini? 30 apa? Salah sun. Salah suna atau salah sina kan? Pulpennya tetap kolaman. Nah, tuh. Sama dia. Atau misalkan 33. Ya 33 ya, pulpen. Gimana ini? Salah suna. Angka satuannya dulu ya. Ini tetap karena masih di rank antara 11 sampai 19, tulis dulu aja kolamannya dulu. Supaya nggak lupa. Karena masih di rank antara ini dengan ini. Nah, adapun 30 ketika ada puluhan dan satuan itu sebutkan satuannya dulu. Nah, ketika ini mudzakkar, ini juga jadi apa? Muannas. Ya. Salah satun. Nah, tapi ini wa. Nah, maka dikatakan bilangan maktuf karena ada wanya. Salah satun wa salah su na kolaman. Nah, ini kenapa salah satun tidak salah sun? Karena ini mudzakkar, ini berlawan. Maka pakai lagi hukum yang itu ya. Nah, perhatikan sini. Bendanya ini angka belasan, angka bilangan ukut, angka bilangan maktuf ini sama-sama mufrad nasab. Nah, gitu. Cuman bedanya kalau yang angka selain bilangan apa namanya belasan ini dia mu'rob, tidak mabni. Jadi angka 11 sampai 19 bilangannya mabni. Nah, tapi bendanya dia adalah mufrad nasab. Adapun selain itu ya bilangan 20 sampai 99 benda apa angkanya tidak mabni, tapi makdudnya atau bendanya sama-sama mufrad nasab. Masalah angka itu sebenarnya babnya panjang sebetulnya. Pelan-pelan ya. Memang harus dari awal sih. Yaitu pahami dulu tentang bilangan mufrad dulu. Arbaun ya. 50 khamsun, 60 situn ya. Jadi angka bilangan ukut itu kan kita katakan apa? Jamak mudzakkar mulhaq. Masih ingat enggak? Atau udah lupa semuanya? Nanti kita coba latihan lagi ya. Nah. Tiga itu hurufnya di salah satu nih hurufnya. Apanya? Yang 33. Mufradnya? Ini. Murabnya. Mu'rabnya? Ini mu'rab semua ini. Mu'rab. Oh, itu ya. Kalau yang 13 kan mabni semua ya. Mabni, muntas. Nih. Kalau masih kayak gini belum kelihatan, tapi nanti ketika sudah menjadi sebuah kalimat baru kelihatan ini. Ini kan belum kalimat sebetulnya. Kalau jadi kalimat berubah lagi, San. Apa? Kalau jadi kalimat berubah lagi. Nah, kalau yang mu'rab ini berubah, tapi kalau yang mabni enggak. Misalnya kita mengatakan ini adalah 13 pulpen misalkan ya. Nah, itu kan sudah menjadi sebuah kalimat. Meskipun dikasih apa, dia tetap salah sata asyar. Tapi kalau yang mu'rab itu berubah. Misalkan ya, saya melihat 30 pulpen. Ini tidak lagi salah suna, tapi apa? Salah sina. Ro'a itu salah sina kolaman gitu. Gitu. Nantilah ya, nanti. Karena mu'rab ya. Iya, kalau kalimat berubah. Iya, jadi kalimat itu. Itu nanti dalam ini ya. Iya, di sini.
dua-duanya. Itu yang 33 itu kalau dibikin kalimat Kayak gitu ya. ya kalau 33 itu kalau dibikin kalimat roai salah satan wasalatina kolaman. Mumtaz. Ya. Sahih. Ro'aitu salasatan wa salasina qalaman. Mumtaz. Jadi pokoknya kalau yang mu'rab dia berubah. Kalau yang mabni itu tidak berubah ya. Nah. Nanti di pelajaran apa Ustaz? Biar pelajaran angka ini. Dua. Jadi salah satu, jadi salah satu. Ya, itu nanti dalam ilmu nahu. Ini kan kita baru pelajari istilah-istilah ya. Memanas. Iya. Musim di awal apa ya? Jadi kita baru stretching ini sebenarnya. Baru lari-lari gitu kan. Ibarat baru kenalan ini kan, nama saya Fulan, saya tinggal di sini gitu. Pokoknya intinya pelajaran ini ya, jadi mukadimah ini kita harus fokus kembali ya. Fokus kembali, jadi bab kelima ini kita bahas tentang isim dilihat dari sisi apa? Tagirnya, perubahannya. Ada isim yang harokatnya berubah-ubah, ada yang tidak berubah-ubah. Kalau dia berubah namanya mu'rab. Kalau yang tidak berubah namanya mabni. Nah, gimana cara membedakan ini mu'rab atau mabni? Tinggal hafalin isim mabni. Yaitu jumlahnya ada berapa? 8. Kalau dia nggak masuk di sini, berarti dia isim mu'rab. Gitu aja, sementara itu. Nanti gimana nih caranya kok ini harokatnya bisa dhammah, kadang fathah, kasrah, itu pembahasan nahwu. Nanti ketika kita menyusun jumlah, itu baru kita paham nanti. Berarti bisa dipahami kalau mabni itu harokatnya tidak berubah. Tidak berubah, betul. Berubah. Saudara ya. Nah, Itu sih berubah lagi tapi ini sementara untuk selamanya gitu. Kira-kira masuk berubah gitu. Enggak. Selamanya. Ini sementara untuk selamanya ya. Nah. Maksudnya sementara yang poin terpenting harus kita pahami itu. Ya, itu main poinnya di situ. Main apa namanya? Poin paling intinya di situ dulu. Mindset-nya dulu saja. Nah, masukkan dulu di kepala kita ada istilah namanya mu'rab mabni. Ketika kita dengar itu, kita langsung paham apa sih maksud mu'rab, apa sih maksud mabni. Nanti kalau yang masalah apa namanya? Bab-bab sebelumnya nanti dibuka-buka kembali ya. Sebenarnya bikin agak sulit itu karena istilahnya itu banyak, istilahnya itu. Nah, jadi kalau kalau ditanya tentang halaman jawabnya sama nggak misalnya? Kalau safwan halaman berapa gitu? Safhah. Safwan. Misalnya dari yang kecil dulu. Sama seperti ini juga. Halaman sekian gitu. Baik. Bedakan antara halaman berapa dengan berapa halaman. Itu beda. Misalnya itu mengatakan halaman 9, ya kan? Berarti safhah kan depannya kan? Nah, angkanya itu beda ya. Jadi angka misalkan halaman sekian. Misalkan safhah, misalkan halaman 30, safhah salasin. Itu sebenarnya mudhof ilaih. Safhah salasin. Ya, halaman 30. Tapi kalau 30 halaman salasuna atau salasina safhatan, ya di belakang. Jadi misalnya kita mengatakan halaman 30, safhah salasin, itu sebenarnya mudhof ilaih gitu. Nah, baik. Kalau halaman 5 gitu ya, tidak safhah itu khomisah. Tergantung yang kelima atau halaman 5 gitu. Halaman kelima. Safhah khomsah itu bisa. Safhah atau itu sebenarnya mudhof ilaih itu nggak pengaruh sebetulnya. Tapi biasanya itu dia pakai yang kelima biasanya. Safhah, as-safhatu al-khomisah. Panjang. Halaman yang kelima gitu kan. Biasanya kalau halaman sih
dia kadang kalau nggak mudhof ilaih naat man'ut. Misalnya kita mengatakan halaman ke-30 as-safha salasun gitu kan. Mengenai pelajaran sih. Nah. Ada khamis, Nah, ada sadis. ya sih kayaknya lebih banyak naat man'ut kayaknya ya. Nah, cuman kalau yang anak sering dengar kadang-kadang di kelas itu sama saya, kadang mereka bikin mudhof ilaih. Cuman ketika kita mengembalikan ke kaidah itu cocoknya naat man'ut sebetulnya. Nah, misalkan halaman yang ke-9 safha tasi'ah gitu. Kalau 9 halaman berarti apa? Tis'u safahat gitu ya. Tis'u safahat. 9 halaman ya. Kalau Sokrates dia kan pakai tambah juga kan ya. Berarti kalau bagusnya itu dia pakai adatnya tuh pakai maksudnya bagus ya adatnya itu pakai pakai muannas juga kan. Sokrates ini sebenarnya halaman 9 ya. Berarti as-safhatu at-tasi'atu. Entah sih. Karena naat man'ut ya. As-safha at-tasi'ah. Karena dia kan muannas, maka sifatnya juga dengan muannas ya. Soal akhir. Pak Tony, hal min soal? Pak Tony? Mujud as-soal? Mati. Baik. Jadi kalau nggak ada jangan mengatakan la mawjud ya, atau la yujad ya, atau ghairu mawjud. Jangan la mawjud ya. Tapi la yujad pakai fiil. Yujadu fiil majhul ya. La yujad atau ghairu mawjud ya. Atau laisa mawjudan gitu. Nanti angka-angka kalau pas ada waktu, Pak. Baik, kalau angka-angka pas ada waktu, nanti ini aja. Pokoknya problem mana itu adalah waktu untuk ngetik problem mana itu ya. Nah, 1 sampai 100. Ya. Jadi angka itu harus dihafalkan. Kadang-kadang kalau angka aja itu masih masih masalah, itu kan ya masalahnya sejak dari akarnya berarti kan gitu. Itu ya insya Allah ya. Mungkin sementara ini dulu ya. Jadi kita sudah menyelesaikan bab kelima. Ini nanti diulang-ulang terus ya. Ini Masya Allah menjadi pondasi yang kuat ini ya. Nanti sepertinya ini kan isim kan ada sampai 8 fasal ya. Mungkin kita ambil dulu yang isim sampai 5 fasal ini. Kita nanti masuk ke muqaddimahnya fi'il. Itu mulai halaman 39 nanti. Langsung lompat ya. Karena ini sebetulnya masih belum terlalu penting ini. Ini bab yang ke-6 ini pembahasan sorof sebetulnya. Kemudian yang bab ke-7 ini sebagai tambahan saja sih, penambahan ya nisbah. Tapi nanti akan kita bahas juga nanti. Jadi kita pelajarinya yang terpenting dulu. Nah. Nanti halaman 38 ini kan tadi kalau yang kita pelajari 5 fasal kan isim ditinjau dari sisi ini, isim ditinjau dari sisi ini kan gitu. Nah, sekarang fiil ditinjau dari sisi ini, fiil ditinjau dari sisi ini, nah gitu.
Berarti mau bisa itu. Ini bentar lagi bisa ini ya. Kalau di sini udah bisa. Bisa apa nih ini? Bisa bingung ya. Maka dalam marketing kan gini kan, kita harus tetap berusaha kan. Meskipun kita belum berhasil. Sampai kapan? Ya sampai berhasil. Tapi kan kalau kadang apa nih ya, itu belajar itu sama sih itu tentu bisa. Tapi kadang kadang faktor seorang itu berbeda kan. Nah, kadang suatu keberhasilan itu bukan dulu dari kebiasaan tersebut, tapi usahanya yang gitu. Emang iya. Jadi meskipun kadang-kadang ini ya, kita kan sering mengatakan keberhasilan itu berbanding lurus dengan usaha kan gitu kan. Atau bahasa kita kan usaha tidak akan mengkhianati hasil kan itu. Itu sebetulnya kurang tepat sebetulnya. Jadi usaha itu milik kita, hasil itu milik Allah. Jadi Allah yang menentukan hasil itu kadang-kadang kita lupa loh. Nih misalnya kita belajar nih ya. Kok saya udah berupaya banget, kok belum berhasil juga. Padahal itu ilmu agama kan. Itu kadang ada poin yang terleputkan dari kita. Itu minta kepada Allah gitu. Itu pun berlaku ke Nabi kan ketika Jibril turun kan, Iqra ya kan. Apa jawaban Nabi? Mana Nabi Qori? Itu sampai didekap 3 kali kan. Akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu baru bisa. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Artinya kalau belajar itu jangan lupa isti'anah gitu. Isti'anah itu minta pertolongan. Itu yang sering kita lupa itu. Jadi kita belajar berulang kali kan. Nah, cuman kita kadang lupa tujuan kita belajar ini adalah karena Allah, dan yang memberikan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis apa? Ikhris alama yanfa'u wasta'in billah wala ta'jiz. Ini 3 kunci keberhasilan loh ini loh. Ikhris itu kan semangat tuh. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah ya. Kemudian wala ta'jiz, jangan merasa lemah, jangan pernah futur gitu. Kalau kita kadang-kadang jenuh iya, tapi kalau bosen jangan. Kadang-kadang kita belajar sesuatu kan kadang jenuh ya. Itu nggak apa, kita lakukan sesuatu yang lain ya. Kemudian kita balik lagi. Itu kuncinya di situ. Nah, apapun itu ya, mau diarahkan ke masalah bisnis pun nanti ujungnya ke situ juga. Keberhasilan itu adalah karena apa? Semangatnya itu ya. Kemudian minta tolong sama Allah dan kita nggak pernah putus asa dalam berusaha. Sampai kapan kita berusaha? Ya tadi itu sampai berhasil. Apakah berhasil kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan? Belum tentu juga. Sama kayak keberhasilan dakwah. Apakah keberhasilan dakwah itu ketika orang lain itu mengikuti dakwah kita? Enggak juga. Keberhasilan kita itu istiqomahnya kita. Soalnya ada nabi yang mengikuti cuma 1 orang. Bahkan nggak ada pengikutnya ada itu. Pengikutnya gitu. Nabi Nuh itu 950 tahun loh. Itu pengikutnya berapa yang ikut ke kapalnya? Itu ahli sejarah mengatakan hanya sekitar 80-an. 950 tahun. Berarti kalau kita hitung nih, sekitar 11 tahun sekali 1 orang yang ikut. Bayangkan tuh. Padahal beliau itu adalah ulul azmi. Orang yang sangat sabar sekali ya. Itu lihat dalam surat Nuh itu kan. Itu berdakwah itu siang malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Cuma 1 gitu. 11 tahun, Masya Allah ya. Berarti kita marketingnya sosial. 11 tahun belum bisa. Nah, pokoknya itu ya, keberhasilan kita itu bukan sekedar apa, kita itu bisa bahasa enggak. Selama kita masih terus berusaha, ya, yakin ya, nah, itulah keberhasilan kita yang sesungguhnya gitu. Kenapa kok bahasa ini penekanannya cukup kuat ya? Ya karena itu nanti menjadi ilmu alat yang sangat-sangat menjadi kunci ya. Kita belajar tafsir dengan terjemahan selama 10-20 tahun. Itu nggak akan menyamai orang yang belajar tafsir dengan bahasa Arab, ya dengan kaidah-kaidahnya, meskipun dia hanya 1 tahun saja itu. Dia bisa menelaah dengan sangat mendalam ya. Baik. Masya Allah, pokoknya kenikmatannya itu nggak bisa lagi dibandingkan dengan apapun ya. Kenikmatan bisa memahami kalamullah gitu. Iya, jadi mengingatkan kepada semuanya gitu ya, untuk senantiasa terus belajar sampai bisa ya, insya Allah taala dengan izin dari
Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sampai sini dulu ya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.